Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom, damai di hati. Ibadah pada hari ini, Minggu 1 November 2020, kita akan menggunakan tata ibadah Minggu bentuk yang pertama. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 1 ayat 1. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mazmur 89 ayat 9 sampai 10 berkata, Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredahkannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Jemaat dipersilakan duduk. Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah sumber segala pengasihan, Allah yang tidak pernah memandang kami hina dan rendah, Allah yang selalu meluputkan dan membawa kami pada jalan-jalan yang benar. Tetapi kami ketika diperhadapkan pada badai, gelombang penderitaan, kadangkala itu menjadi alasan untuk kami semakin hari semakin terperosok dalam kubang dosa. Kami menganggap bahwa apa yang Engkau berikan adalah satu bentuk penghukuman, padahal apa yang Engkau berikan adalah untuk membuat kami menghadapi berbagai dilema kehidupan ini dengan tetap bersandar dan bersama dengan Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan kami. Engkau mampu menghardik segala gelombang dan badai hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kami, baharilah hidup kami, supaya hidup kami ini boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala selamat dan pengampunan, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 30B, Angin Ribut Menyerang. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, "Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Pertama Korintus 15 ayat 56 sampai 57. NNBT 24, kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Setiap langkah
Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, firman kehidupan kami, yang mampu mengatasi segala alam semesta, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Saat ini jemaat-Mu beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami mau belajar dari firman-Mu yang lebih memberi kekuatan, kemampuan, supaya kami boleh menghadapi dinamika kehidupan ini. Roh Kudus berkuasa atas kami semua, sehingga firman-Mu akan menghentar kami pada keselamatan, tetapi juga jauh dari gelombang dan badai hidup ini. Bersabdalah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala hikmat. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari bagian Alkitab Perjanjian Baru, Markus pasal 4, Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41 dengan perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, setiap kali kita mendengar atau menyanyi lagu, barangkali kita boleh nyanyikan bersama-sama, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan kelam, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu, dan seterusnya. Ternyata hidup kita tidak pernah sepi dari badai, gelombang, dan penderitaan. Diibaratkan seperti berlayar, kadang menemui air tenang dan kadang menemui gelombang yang besar. Inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang dan bertolak ke seberang. Boleh dibaca pada ayat yang ke-35. Setelah Yesus melayani orang banyak dan mereka harus menyeberangi Danau Galilea atau biasa terkenal dengan Danau Genesaret, yang sangat terkenal dengan badainya yang datang dengan tiba-tiba. Sehingga pada ayat yang ke-37 dikatakan bahwa mengamuklah yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Perahu mulai banjir. Murid-murid mulai panik. Walau harus diakui bahwa beberapa murid Tuhan Yesus adalah mantan nelayan, namun demikian mereka tetap saja dalam kepanikan, dan di tengah kepanikan mereka pun melihat Tuhan Yesus tidur, dan mereka segera membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ayat yang ke-38. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus bangkit dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Yesus menyuruh dan memerintahkan agar angin itu berhenti bertiup atau diam, dan menyuruh air danau itu berhenti bergejolak atau tenang. Dan kalau saya mau simpulkan bahwa ini merupakan satu seruan yang berisi perintah yang tegas dan penuh kuasa, ayat yang ke-39 dilanjutkan dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan di sini ada dua pertanyaan yang dilontarkan, yaitu yang pertama, mengapa kamu begitu takut? Dan yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Yang kalau mau melihat ke belakang, saudara-saudara, di setiap hari para murid ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan berbagai mujizat dan tanda-tanda keajaiban lainnya. Sehingga Tuhan Yesus mengkoreksi mereka dengan pertanyaan yang sudah diungkapkan tadi. Tapi pada ayat 41, setiap melihat fenomena dan keajaiban alam ini, timbul pengakuan dari para murid. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara-saudara,
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah pemilik kehidupan kita dan yang berkuasa atas alam ciptaan. Bagian terakhir yang dilontarkan oleh para murid, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Barangkali juga merupakan satu perkataan atau pengakuan kita sebagai orang yang percaya yang sudah sekian tahun lamanya, bahkan sudah sejak dari kandungan ibu kita, tapi kadangkala masih ada keraguan terhadap Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaan yang ada dan yang berkuasa atas alam semesta. Contohnya, saudara-saudara, keadaan kita sekarang. Tidak ada orang yang dapat memprediksi bahwa kita akan mengalami pandemi COVID-19 ini. Yang sebagian orang bertanya, kapan keadaan ini akan berakhir, dan bahkan bertanya, apakah Tuhan kita sedang tidur? Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Dia akan memulihkan keadaan yang ada, dan segala sesuatu ada dalam kehendak-Nya, dan semua menurut waktu Tuhan, sebab waktu Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Badai ini pasti akan berlalu. Yang dibutuhkan sekarang adalah ketenangan dan tetap percaya, sama seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Diamlah, tenanglah. Contohnya saja saudara-saudara, jika ada yang berselisih, yang sudah dipenuhi dengan emosi, ada yang berkata diam, tenang, maka ketika menghadapi persoalan dalam keadaan yang tenang dan diam, persoalan itu lambat laun akan berhenti, bahkan pun hilang dalam kehidupan kita. Inilah yang kita butuhkan sekarang, adalah ketenangan dan percaya. Sehingga melalui bagian Alkitab ini, para murid menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa. Demikian pun dengan kita. Kita menyadari kuasa Tuhan begitu sempurna dan ajaib dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mengutip satu khotbah dari seorang pendeta yang bernama Pendeta Gary. Ia berkata, mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali, ia tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul. Dan sebelum badai itu akhirnya datang, Raja Wali akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dan melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu, dan dia melewati badai yang sedang terjadi waktu itu. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi, yang membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Bila kita berada di tengah badai hidup bersama dengan Tuhan, kita melewati badai itu dan menapaki tingkat kehidupan yang baru. Banyak orang bilang kalau menghadapi persoalan, naik kelas yang lebih tinggi lagi, yang lebih dahsyat lagi, dan jauh lebih kenal lagi karya kuasa penyertaan Tuhan
dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan untuk menopang kerja pelayanan yang ada. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi klik 429, badai mengamuk ya Tuhan. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu, dan kabut gelap menakutkan, kemana ku berpadu, akan celakakah aku, Tuhan terus selam, takkan namaku ini tertarik ke dasar samudra, gelombang dan topan tenanglah, diamlah. Laut yang gemuruh dan menderu, dan iblis yang ganas berbagai seru, tak dapat merusakkan terang, sebab Tuhan Allah ikut serta. Semuanya taat perintahnya, diamlah, diamlah. Semuanya taat perintahnya, ya diamlah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Besar dan ajaib kuasa-Mu ya Tuhan. Walau kami diperhadapkan pada badai dan gelombang kehidupan, tetapi kami meyakini bahwa Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Kami boleh diberkati, kami boleh dibukakan tingkap-tingkap berkat-Mu dalam perjuangan kehidupan kami. Kami menikmati keselamatan dan kami boleh memuliakan nama-Mu di hari pertama di bulan November tahun 2020 ini. Dan perjalanan kehidupan di tahun 2020 ini tidak lama lagi kami akan mengakhirinya. Dan kami boleh merasakan bahwa kuasa-Mu yang menghentar, yang membuat kami terbang tinggi seperti Raja Wali menghadapi badai kehidupan ini, sungguh luar biasa. Berkati kami dengan kesehatan yang baik, berkati kami dengan kekuatan, berkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Keharmonisan dalam kehidupan keluarga, suami istri saling menjaga hubungan yang baik, orang tua dengan anak terjalin suasana yang penuh dengan keakraban, dan kasih karunia-Mu melimpahi persekutuan keluarga, jemaat dan masyarakat. Maka diberkatilah pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karombasan, yang ada di wilayah Manado Selatan 1, yang ada secara khusus Gereja Masehi Injili di Minahasa, di sinode yang ada. Kau memberkati hamba-hamba-Mu, Kau memberkati badan pekerja majelis jemaat,
pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 36, perangkat pelayanan lainnya, termasuk dalamnya kostor pegawai gereja, guru agama, pendeta, bahkan Engkau memberkati seluruh jemaat. Kiranya berkat-berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan kalaupun kami diperhadapkan dengan pergumulan sakit, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan menjamah dan menyembuhkan. Jikalau kami diperhadapkan pada kesusahan-kesusahan, baik dalam bidang ekonomi, kehidupan sosial dan politik, biar kami senantiasa dikaruniakan hikmat mengatasi segala sesuatu dalam perkenanan dan dalam kehendak-Mu. Dan jikalau kami menghadapi suasana yang bersyukur oleh ketambahan keanggotaan keluarga, yang diantaranya keluarga Andi Lintong kolom 33 pada tanggal 28 September 2020, Engkau hadirkan seorang anak yang diberi nama Immanuel Aldrich King Hart Andi. Engkau berkati tumbuh kembang, Engkau berkati orang tua, bahkan pun persekutuan jemaat kolom 33, pelayan khusus yang ada, yang membimbing dan turut bersama dengan orang tua membuat anak ini ada dalam kasih anugerah-Mu yang selalu memberi keselamatan. Kami juga bersyukur bersama dengan mereka, bahkan keluarga, yang boleh menikmati keselamatan melalui umur panjang, kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga. Di antaranya keluarga Penatua Kaligis Lolombulan, Revo Runtuh yang boleh menikmati usia 32 tahun, Syamas Ibu Iksel Bronhos 48 tahun, Bapak James Dejura 61 tahun. Berkatilah mereka dengan kekayaan, kehormatan, kesejahteraan dan kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga. Berkatilah mereka dalam setiap cita-cita dan harapan, sukacita yang Tuhan anugerahkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami di tengah-tengah proses-proses yang ada, baik apa yang sedang kami alami sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Engkau akan memulihkan keadaan. Pemerintah telah bekerja dengan keras sehingga vaksin yang telah ditemukan, yang di bulan November ini mulai akan diberikan. Maka segala sesuatu ada dalam rancangan-Mu, sehingga kami dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya yang ada. Demikian pun juga untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tanggal 9 Desember 2020. Biar Engkau karuniakan hikmat kepada kami sebagai warga masyarakat, supaya kami dapat memilih, mengambil bagian dalam partisipasi politik kami, yang walaupun kami berbeda pilihan, tapi kami percaya kasih setia-Mu Tuhan akan selalu memberi kebanggaan kepada kami, karena kami boleh memberi dan menjadi masyarakat yang baik. Bapa di dalam surga, berkati kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini. Pelayanan di hari Minggu ini boleh ditopang oleh saudara-saudara kami yang memberi diri melayani bersama. Di antaranya Bapak Michael sekeluarga, Ibu Guru Agama Asela Pak Atrun Tuene, Bapak Riki Pandelaki. Engkau berkati ya Tuhan, bersama dengan Kostor Bapak Sandi. Kiranya pemberian diri ini akan senantiasa membawa nikmat tersendiri dalam kehidupan keluarga, tapi juga dalam pelayanan yang ada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengangkat segala sembah dan pujian kami
hanya kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar gerejamu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi klik 96, Tuhan adalah kekuatanku. adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerjang, bukan terbang tinggi bersamanya. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saat teduh, jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun, baik pribadi maupun keluarga. Selamat kita berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. What am I living for?
Tuhan.